Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 mata kuliah biologi molekuler ini, kita akan membahas materi kontrol genetik terhadap respon imun. Nah, untuk pengantarnya, antigen yang masuk ke aliran darah mamalia itu akan memicu mekanisme pertahanan atau respon imun. Nah, respon imun ini menghasilkan kelompok protein yang disebut dengan antibodi. Antibodi berikatan dengan antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh secara spesifik, yang kemudian memfasilitasi pelepasan antigen dari sistem sirkulasi. Sintesis dari antibodi ini dikode oleh sekuen DNA yang disusun selama diferensiasi sel-sel penghasil antibodi dengan mekanisme penyusunan kembali set baru genom atau yang dikenal dengan istilah genome rearrangement. Nah, ada dua kelompok utama dari sel-sel kekebalan yang terspesialisasi dan berpartisipasi secara langsung dalam melawan patogen, yaitu sel B plasma atau limfosit B yang memproduksi dan mengeluarkan protein yang disebut dengan imunoglobulin atau antibodi, dan sel T pembunuh atau limfosit T yang menghasilkan protein yang menonjol dari permukaannya dan bertindak sebagai reseptor untuk berbagai zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Baik antibodi sel B maupun reseptor sel T itu mampu mengenali molekul lain, misalnya molekul asing yang dibawa oleh patogen, melalui mekanisme lock and key atau mekanisme kunci dan gembok. Molekul asing yang disebut dengan antigen memiliki kecocokan struktur dengan bagian dari antibodi sel B ataupun reseptor dari sel T. Nah, gambar di bawah ini merupakan struktur 3 dimensi dari antigen dan antibodi atau kompleks yang terbentuk antara keduanya. Nah, seperti yang kalian ketahui, karena ada banyak sekali patogen di lingkungan kita ya, jadi ada banyak sekali agen-agen yang membawa penyakit seperti virus, bakteri, dan masing-masing dari mereka itu dapat menjadi patogen atau pembawa antigen dalam tubuh kita. Nah, bagaimana bisa dihasilkan begitu banyak antibodi dan reseptor sel T yang spesifik terhadap patogen atau antigen tertentu? Nah, antibodi dan reseptor sel T itu merupakan protein yang dikodekan oleh gen. Oleh karena itu, untuk menghasilkan seluruh antibodi dan reseptor sel T yang dibutuhkan untuk melawan semua patogen yang mungkin masuk, maka akan dibutuhkan sejumlah besar gen, dan itu bisa jadi terlalu banyak untuk bisa muat dalam genom kita. Sel hewan dapat menghasilkan sejumlah besar antibodi yang berbeda dan reseptor sel T dengan menggabungkan kembali elemen genetik kecil menjadi gen yang fungsional. Jadi bukan ada satu gen khusus untuk satu antibodi, namun ada serangkaian gen yang itu bisa disusun ulang untuk menghasilkan sebuah antibodi yang spesifik. Potensi pengkodean untuk jenis antibodi yang sangat banyak itu dapat dicapai dengan pengacakan kombinatorial dari segmen-segmen gen yang sudah tersedia. Struktur antibodi. Setiap antibodi terbentuk dari tetramer yang terdiri dari 4 polipeptida, 2 diantaranya disebut dengan rantai ringan yang identik, dan 2 diantaranya itu adalah rantai berat yang identik. Jadi ringan dan berat di sini dimaksudkan sebagai berat molekulnya ya. Jadi yang satu lebih berat daripada yang lainnya. Masing-masing terhubung oleh ikatan yang disebut dengan ikatan disulfida. Rantai ringan berukuran sekitar 220 asam amino, sedangkan rantai berat berukuran 445 asam amino. Setiap rantai ringan dan rantai berat memiliki daerah variabel di ujungnya, yang ini masing-masing jenisnya itu berbeda pada jenis antibodi yang berbeda-beda pula. Selain itu juga terdapat daerah konstan yang tersusun dari asam amino dengan susunan yang hampir sama pada semua kelas antibodi. Di gambar sebelah kanan dapat kalian lihat di sini adalah struktur dari antibodi. Nah, di sini disebutkan ada 4 protein, yaitu 2 dari rantai berat dan 2 dari rantai ringan. Nah, kemudian di sini bisa dibedakan daerah variabel dan daerah konstan. Daerah variabel ini masing-masing antibodi itu berbeda strukturnya karena berbeda susunan asam amino yang menyusunnya. Kemudian untuk daerah konstan ini cenderung tetap. Masing-masingnya ini diikat oleh ikatan disulfida tadi. Nah, di sini di gambar yang kecil ini ditunjukkan bagaimana kecocokan antara daerah variabel untuk mengikat daerah dari antigen yang masuk. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengontrolan genetik antibodi.
Rantai ringan dan berat itu dikodekan oleh lokus yang berbeda di dalam genom. Pada manusia terdapat dua lokus untuk rantai ringan, yaitu lokus kappa pada kromosom 2 dan lokus lambda pada kromosom 22. Sedangkan lokus untuk rantai berat ada satu saja, yaitu pada kromosom 14. Masing-masing lokus mengandung serangkaian segmen gen. Nah, polipeptida kappa dikodekan untuk 3 tipe segmen gen. Jadi ada 3 tipe ya. Yang pertama adalah LKVK. Ini mengkodekan peptida leader atau permulaan dari 95 asam amino di daerah variabel rantai ringan kappa. Kemudian yang kedua adalah segmen gen JK, mengkodekan 13 asam amino terakhir daerah variabel rantai ringan kappa. Dan yang ketiga adalah CK yang mengkodekan daerah konstan rantai ringan kappa. Nah, jadi untuk LKVK, JK, dan CK ini nantinya akan disusun ulang ya untuk memproduksi sebuah antibodi yang spesifik. Nah, di sini ada genomic DNA pada embryonic stem cell. Jadi cikal bakal dari limfosit B atau sel B yang bersangkutan itu memiliki seluruh gen yang merupakan rangkaian ya. Ada 40 gen LKVK, kemudian ada 5 gen JK, dan 1 gen saja untuk CK. Nah, kemudian selama perkembangan dari pematangan plasma sel atau limfosit B, itu dia mengalami kombinasi-kombinasi untuk memilih salah satu di antara 40 gen ini, dan salah satu dari 5 gen JK dan satu dari gen JK. Nantinya dia akan dikombinasikan untuk memproduksi rangkaian gen yang fungsional. Ketika ditranskripsi dan translasi akan bisa menghasilkan polipeptida untuk pembentukan suatu antibodi yang khas. Nah, selama perkembangan sel B, rantai ringan kappa akan diekspresikan dan dirangkai dari satu segmen gen LKVK, satu gen JK atau satu segmen gen JK, dan dari gen JK melalui suatu proses rekombinasi somatik yang barusan sudah kalian lihat pada gambar di slide sebelumnya. Salah satu dari 40 segmen gen LKVK dapat bergabung dengan salah satu dari 5 segmen gen JK pada proses tersebut. Dan DNA di antara sekuen yang digabungkan itu dapat dihapus. Jadi ini nantinya ketika dia itu proses transkripsi dan translasi, itu nanti potongan-potongan gen yang tidak diperlukan ini bisa dibuang atau melalui proses splicing saja. Nah, di sini juga diketahui adanya peranan dari suatu site tertentu yang disebut dengan recombination signal sequence atau RSS, dan juga protein pengaktifasi yaitu RAG1 dan 2. Nah, jadi untuk hasilnya nantinya adalah daerah variabel rantai ringan kappa. Kombinasi antara segmen-segmen gen rantai ringan kappa dan lambda itu dapat memproduksi sangat banyak macam antibodi, yaitu mencapai 12 juta macam antibodi yang berbeda. Dengan demikian kalian bisa memahami kalau kita terserang patogen dan ada antigen yang bermacam-macam, maka kita tidak akan bisa kehabisan antibodi untuk menghadapi antigen-antigen tersebut. Nah, ini adalah model dari penggabungan segmen gen VK dan JK melalui peranan RSS dan juga RAG1 dan 2 tadi. Nah, di sini ada sekuen ya yang memiliki potongan-potongan gen VK dan juga JK, kemudian nanti dengan peranan RSS dan juga protein RAG1 dan 2, ini nanti akan bisa dipasangkan antara VK dan JK yang tertentu, kemudian DNA yang di dekat dari potongan yang akan digabungkan itu nanti bisa dipotong, dan segmen gen yang dikehendaki bisa dijoinkan atau dihubungkan untuk nantinya diekspresikan dalam membuat antibodi yang spesifik. Nah, setelah kita membahas variabilitas dari antibodi, sekarang kita membahas variabilitas dari reseptor sel T. Sel T mengenali antigen yang bermacam-macam pada permukaan sel yang berbeda-beda. Seperti halnya limfosit sel B, sel T juga memiliki tingkatan ketepatan yang sangat tinggi dalam mengenali antigen yang masuk. Reseptor pada membran sel T mirip dengan antibodi yang dihasilkan oleh sel B. Reseptor sel T hanya mengenali antigen atau protein yang terikat pada permukaan sel lain dan merupakan produk dari banyak gen pada Major Histocompatibility Complex atau MHC. Nah, lokus MHC ini mengkodekan protein yang berada pada permukaan semua sel pada manusia, sehingga sel T dapat mengenali dan menghancurkan sel yang memproduksi antigen tertentu, misalnya selubung protein suatu virus.
Nah, dalam pembentukan variabilitas ini itu juga melalui mekanisme yang hampir sama dengan sel B, yaitu melalui pembentukan segmen-segmen dari LV, DJ, dan C seperti yang ada pada rantai antibodi. Nah, di sini dikenal ada dua polipeptida yaitu alfa dan beta ya. Kalau pada antibodi tadi adalah kappa dan juga lambda untuk mengkodekan rantai ringan dan berat. Kalau yang di sini adalah alfa dan beta. Gen-gen yang mengkode reseptor sel T mengalami rearrangement atau pengacakan ulang atau penyusunan kembali selama diferensiasi sel T terjadi, seperti halnya yang terjadi pada pembentukan antibodi. Yang terakhir adalah mengenai Major Histocompatibility Complex atau MHC. Ini dapat mengkodekan 3 kelas protein yang berbeda. 3 kelas gen MHC yang mengkodekan 3 protein berbeda tersebut antara lain yaitu MHC kelas 1, MHC kelas 2, dan MHC kelas 3. Gen-gen MHC kelas 1 mengkodekan antigen transplantasi berupa glikoprotein yang tertanam sebagai bagian dari protein integral pada membran dan menjadi penentu antigenik yang dipaparkan ke arah luar sel. Antigen ini terdapat pada semua sel dan memungkinkan oleh sel T itu bisa mengenali dan membedakan sel tubuh sendiri dan yang bukan sel tubuh sendiri. Jadi ini penting sekali untuk mekanisme mengenali self dan non-self. Kemudian gen MHC kelas 2 ini mengkodekan polipeptida yang terletak pada permukaan limfosit B dan makrofag. Protein ini memungkinkan sel T helper atau sel T pembantu dalam melakukan pengenalan sel dan memfasilitasi komunikasi sel-sel dalam sistem imun. Yang ketiga yaitu gen-gen MHC kelas 3 mengkodekan protein komplement yang berinteraksi dengan kompleks antigen antibodi di dalam induksi lisis sel ketika suatu sel sudah terindikasi diinfeksi oleh patogen. Nah, jadi ada kompleks gen yang berbeda dan ini bisa diaktifkan pada saat yang berbeda-beda pula untuk menghasilkan suatu sel kekebalan yang spesifik. Nah, itu saja tambahan dari saya untuk pertemuan hari ini. Jika ada materi yang ingin didiskusikan, dapat mengisi forum yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.